3 fase penata laksanaan ya yang kita lakukan. Fase 1 itu adalah fase akut, dimulai dari 1 sampai 5 hari setelah operasi sampai dengan 5 minggu. Itu fase 1. Ya. Kemudian fase 2 itu dimulai dari minggu ke-6 sampai minggu ke-10. Kemudian yang ketiga, fase terakhir itu dimulai dari fase minggu ke-11 sampai minggu ke setelahnya 19 atau setelahnya, misalkan itu belum ada perbaikan, masih berlanjut, kita menggunakan fase ketiga. Nah, untuk fase yang pertama ini kan pasiennya post operasi ya, pasti ada bekas injisi di sini. Tujuannya untuk apa sih di sini? Tujuannya untuk mencegah otot-otot terjadi kontraktur, itu yang utama, dan juga mengurangi nyeri. Seperti apa? Bisa kita lakukan, kita posisikan otot ini mengalami pemanjangan, ya bisa kita ganjal. Kenapa kita ganjal? Misalkan bisa saja kita instruksikan ke pasien, misalkan kita visit ya, Bu, nanti ini ya, setelah ini kakinya diposisikan seperti ini, jangan menutup-nutup. Pasiennya lupa, bilang, oh iya, nanti kita keluar udah ini lagi dia. Ya, jadi pentingnya kita berikan bantal atau apapun, atau biasanya di rumah sakit ya bantal ya, bisa kita tarik di sini. Ya, jadi pasien lupa pun nggak bisa dia ke sini. Oke. Terus kemudian ketika memiringkan pasien harus dalam satu garis lurus, ya, lock roll, nggak boleh misalkan ini ya, ini misalkan ya, oke, tekuk Bu kakinya, nah misalkan gini, nah ini kan dia akan terjadi rotasi di sini, ini nggak boleh, ya. Jadi harus ketika salah satu dinaiknya kecil, nah, ya harus bareng, atau misalkan ininya ketinggalan, nah jangan sampai, harus bareng. Misalkan kalian kesulitan, atau misalkan pasiennya badannya besar, kalian kecil, minta tolong keluarganya. Ya, jangan sampai mengambil resiko pada pasien SCI, atau minta tolong teman atau siapa berdua, silahkan. Terus kemudian kemampuan menekuk ini tanyakan dulu ke pasien, apakah ada nyeri atau tidak ketika kita lakukan fleksi. Bu, nanti ini lututnya saya tekuk, kalau misalkan nyeri tolong beritahu ya. Nyeri? Sampai sini, jangan dipaksakan sampai sini, ya. Jadi semampunya pasien, misalkan sedikit pun masih nyeri ya sudah, nggak perlu kita pakai flex ini, langsung kita miringkan bisa. Kita lakukan miring posisi ya Bu, untuk ganti posisi. Nanti hitungan ketiga saya angkat, Ibu menggerakkan badan, nanti sambil saya ganti. 1, 2, 3. Jadi supaya dalam satu garis lurus. Kemudian posisi ini bisa kalian ganjal dengan bantal belakangnya ya, supaya pasien nggak terjatuh. Ya. Kemudian perban. Kemudian hati-hati, pasti ketika di rumah sakit masih ada selang untuk darah dan juga untuk selang pipis. Ya, jadi memang agak reward, tapi kalian pasti nanti ketika sudah menjalani, sudah sekali praktek pasti sudah bisa. Kalau pas membayangkan pasti kayak reward di sini masih belum infusnya, nah dan macam-macam. Jadi pelvic dan bahu. Ya. Untuk di awal bisa kita lakukan pasif dulu, ya. Misalkan hari pertama ataupun hari kedua pos operasi, ya lakukan pasif dulu ke semuanya, tungkai sesuai keluhan ya. Misalkan hanya terkena regio tungkai, tangan nggak perlu, tangan aktif maksudnya, nggak perlu kalian pasif karena kan dia normal. Kalian suruh gini,
kalian membuka dada. Nah, yang terpenting yaitu kita menjaga pernafasan. Kita menjaga supaya paru-parunya bisa mengembang sempurna. Ya, jadi gerakannya dengan cara nanti tangannya dibuka seperti ini. Sambil tarik nafas. Ketika tangannya membuka, sambil tarik nafas. Mulai. Oke. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Terus kemudian ke atas, Bu, sambil tarik nafas. Oke. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembus. Sebelah sini kita pasifkan dulu. Ya, pasif. Terus kemudian jangan sampai pasif yang ekstrim. Langsung kalian juga jangan. Ya. Jadi harus melihat kondisi pasiennya. Jadi lakukan pelan-pelan dulu. Karena biasanya di hari 1 sampai ke 5 setelah operasi itu masih flasid ya. Jadi masih sangat lemes sekali. Nah, kemudian setelah 1 minggu bisa kita tapi ini sesuai dengan kondisi pasien. Ketika nyerinya sudah berkurang, terus kemudian dia sudah bisa menggerakkan, ya bisa kita latih untuk duduk. Ya. Latih duduknya sama, nggak boleh ada rotasi di sini. Oke, lagi. Bu, kita setelah ini latihan duduk, tapi dimulai dari ini dulu ya. Oke, saya bantu. Bu, coba miringkan badan, nanti saya bantu lagi. 1, 2. Setelah itu, nanti ketika kakinya dia turun, tangannya harus langsung mendorong. Paham nggak? Jadi langsung gini loh. Ya, jadi nggak boleh ketika ini turun dulu, terus nanti baru itunya naik ya. Jadi berbarengan. Nah, ini nanti kalau di rumah sakit lakukan berdua, ya, jangan sendiri. Kemudian instruksi ke pasien harus jelas. Jangan langsung kalian melakukan action ketika pasiennya belum paham. Ya, jadi nanti kakinya saya turunkan, ibu langsung mendorong, tangannya nanti langsung bangun. Nanti dibantu teman saya, misalkan teman saya, yuk 1 orang tolong, minta tolong. Oke, dari sini. Dari sini. Dibantu untuk berdiri. 1, 2, 3. Nah, apanya? Coba ulangi. Jangan sampai ada rotasi ya. Agak maju, lebih ke tepi bed. Oke, sebentar. Dimulai dari sini. Mulai. 1, 2, 3. Sebelah. Ya, itu. Ini dimulai kita dudukkan ketika nyeri sudah berkurang, ya, dan juga sudah mulai ada pergerakan dari tungkainya, ya. Dan kita dudukkan. Untuk di fase 1, oke, digerakkan. Oke. Jangan di hari pertama sampai hari kelima langsung kalian seperti ini ya, jangan dulu ya. Lagi digerakkan. Pusing nggak ibu? Enggak. Lagi. Oke, coba diluruskan lututnya. Tekuk lagi. Luruskan lagi. Tekuk lagi. Tolong ambilkan walkernya. Lagi. Ini baru berdiri dan berjalan. Fase 2. Ya, setelah masuk ke fase kedua, ya tangannya. Oke, pantatnya digeser ke depan dulu. Oke. Tapi perhatikan ya, sesuai dengan kemampuan pasien, nilai ototnya, nilai otot tungkainya berapa dipastikan dulu. Ketika dia 3 sudah kita bisa berdiri. Ya,
Tapi baru berdiri loh ya, nggak berjalan ya. Yuk, silakan. Oke, diam dulu. Pandangan ke depan. Pusing nggak Ibu? Sudah siap? Nanti kita latihan jalan ya. Oke, yuk. Tracknya maju. Satu. Salah satu. Lagi. Nggak usah. Nah. Nggak usah terlalu jauh memajukannya ya. Oke, cukup. Lagi. Usahakan kalau pada pasien SCI alat bantunya walker, jangan dikasih krek. Terus kemudian di fase 2 sudah kita latih untuk stabilisasi dari posisi apa sudah fase merangkak. 2 merangkak merangkak posisi merangkak, pandangan ke depan. Ini agak dibuka. Pandangan ke depan. Pusing nggak Bu? Pusing? Iya. Sarapan Bu. Oke. Yuk, tangan kiri maju ke depan. Oke. Tahan. Turun. Oke, gantian. Tangan kanan. Oke, turun. Kemudian kaki diluruskan ke belakang. Oke. Nah, di sini tugas kita yaitu mengkoreksi postur. Ya, coba ulangi. Luruskan ke belakang. Nah, ketika seperti ini kita luruskan. Lagi angkat lagi. Turun. Nah, ya, stabilisasi postur bisa dilihat dari gambar yang dikirim oleh Bu Alinda ya, PowerPoint-nya. Oke, cukup. Ini harusnya tingginya ini disesuaikan dengan pasien. Kalau ini kan terlalu tinggi, ya ini seharusnya lebih bisa diturunkan dulu, tapi nggak bisa. Minta tolong. Yuk. Oke. Ini agak maju. Lagi, sedikit lagi. Nah, pasien kita latih ke parallel bar ketika dia sudah lancar menggunakan walker. Ya. Setelah kita kan utamanya dia bisa transfer ambulasi dulu. Ketika dia sudah lancar baru kita koreksi untuk gait-nya. Ya. Oke, silahkan jalan. Kita di sini tujuannya untuk apa? Koreksi. Ya. Ulangi Bu. Yuk, silahkan jalan pelan-pelan. Oke, pelan-pelan angkat lututnya. Oke, lagi. Oke, balik lagi, ulangi. Gak apa-apa ya. Yuk, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, angkatnya pelan-pelan. Oke, angkat. Lagi angkat. Nah, angkat lagi. Pandangan ke depan. Oke, badannya tegak. Tegak sama. Oke. Nah, ketika pasien yang kesulitan, oke ulangi lagi dari sini. Dari sini aja. Ketika kesulitan sudah kita peringatkan lewat verbal, misalkan angkat tekuk lututnya, dia belum bisa, belum melakukan, harus kita contohkan. Yuk. Jalan. Pelan. Oke. Tekuk. Nah, lagi tekuk. Pandangan ke depan. Ya, itu penting ya ketika jalan, jangan sampai pasiennya tuh lihat ke bawah. Karena biasanya dia kan ketika dikoreksi, dia akan memperhatikan apa yang kita koreksi. Jadi dia akan melihat. Nah, pentingnya kita harus koreksi pasien pandangan ke depan. Karena kan nantinya dia kan akan jalannya kan ke depan, bukan seperti ini. Gitu. Ya, lagi Bu. Ya, lagi.
Stabilisasi postural seperti tadi. Kemudian kita menjaga ADL-nya, meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Bisa mulai dilatih olahraga, tapi dengan intensitas yang rendah. Ya, intensitas ringan, ya balik ke sana. Intensitas ringan maupun intensitas